Setiap berapa kali laporan itu kembali berkembang, tidak berkurang. Artinya apa? Semakin banyak muzakinya, mustahiknya semakin berkurang. Nah, bahkan sampai beberapa tahun berikutnya, yaitu 2 tahun akhir tahun yang terakhir itu ditemukan tidak ada satupun yang berhak menerima zakat. Karena kenapa? Sudah berubah tadi 4M. Apa tuh 4M? Merubah mustahik menjadi muzaki, bukan menguras, mengubur, menutup ya. Oke. Nah, ada manfaatnya lagi, bukan hanya secara internal. Manfaatnya bukan hanya untuk mustahik, tetapi bermanfaat juga untuk lembaga yang kita bekerja. Apa umpamanya? Ini salah satu contohnya. Ini angkatan yang kemarin Azhar tuh ternyata ada karyawannya BBRI ya, Fikri dan lain sebagainya. Ini saya catatan dulu ketika saya melakukan studi di BBRI. Ini ada catatan menarik. Ternyata orang yang berzakat, orang yang berinfak sedekah, kalau karyawannya rajin, itu bermanfaat juga buat perusahaan. Minimal apa? Keuntungan perusahaan, omset perusahaan itu kian tahun kian meningkat. Ini buktinya bisa kita cek dari tahun 2000 menuju 2011. Contohnya ya, ketika belum ada perolehan zakat infak sedekah di BRI, maka keuntungan perusahaan berapa? 335 miliar. Apa yang terjadi ketika sudah didirikan BRI, kemudian dana terkumpul 400 sekian juta, hampir 500 juta, ini meningkat nggak? 1,13 triliun, walaupun ini perlu dicek uji coba juga dengan korelasi, regresi dan sebagainya. Kalau kata orang-orang ini baru penelitian data-data yang ada gitu ya. Tapi ada yang hal yang mengembirakan kan buat kita semuanya. Kemudian kalau perolehan 2 miliar berapa? 1,3. Coba kita lihat angkanya bisa berubah ketika 10 miliar jadi 11,47 triliun. 47 miliar menjadi 15 triliun dan menurut informasi hampir 50, udah sampai 60 miliar. Artinya yang saya sederhana tadi, ketika kita berzakat lagi-lagi bukan secara individu, buat kita saja, buat mustahik, buat apa lagi? Buat tempat organisasi kita atau perusahaan kita bekerja. Wajar saja kalau Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan berzakat. Diungkapkan oleh Abu Ubaid, dia nyatakan apa sebabnya? Karena ada hak fakir miskin yang belum ditunaikan. Kalau orang-orang yang menyangka bahwa zakat itu hanya khitabnya hanya Nabi Muhammad saja, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, yahud fil amarnya itu lebih cenderung kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad nggak perlu bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Zakat itu tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja, tetapi ketika Nabi Muhammad selesai, karena ada hak orang lain yang wajib ditunaikan setelah Nabi Muhammad itu tadi. Maka catatan berbeda. Kenapa ibadah zakat berbeda nggak dengan ibadah yang lainnya? Itu berbeda. Kalau sholat ada materinya tidak? Tidak. Iya kan? Puasa pakai materi tidak? Hah? Tidak ada, orang puasa aja gitu kan. Mau sahur nggak sahur terserah, yang penting tadi kan. Tidak pakai materi. Kemudian tadi sholat tidak ada. Kemudian syahadat pakai materi nggak? Pakai harta nggak? Tidak ada. Lalu haji pakai, dia ada fisik juga, harta juga. Tapi ingat, tidak ada kepentingannya buat orang lain, hanya kepentingan pribadi. Tapi kalau zakat, coba zakat kepentingan buat siapa? Bukan hanya untuk diri sendiri biar hartanya berkah. Khudh min amwalihim
Sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang yang bayar zakat ternyata apa? Itu menjadi apa namanya? Tutahhiruhum. Apa artinya tutahhiruhum? Azhar. Jadi bersih. Bersih apanya? Hartanya, jiwanya, wa tuzakkihim biha, dan jiwanya menjadi bersih. Bukan hanya tadi secara internal, jiwanya menjadi bersih, hartanya jadi berkah, hartanya jadi bersih juga. Ini yang bisa dicermati sederhana. Bahkan catatannya tadi bisa bermanfaat bukan hanya untuk orang lain, tetapi buat perusahaan yang tempat kita kerja. Berbeda kan? Lagi-lagi kalau zakat ada namanya bukan hanya ibadah individual, tetapi ada ibadah sosial. Bukan sok jadi sial. Ya kan? Namanya ibadah al-ijtimaiyah, kemasyarakatan gitu. Makanya wajar kan diperangi karena ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan ternyata di dalam harta kita itu ada harta orang lain yang wajib kita tunaikan. Kalau kita sebentar lagi menjelang puasa, nah ini macam-macam nih orang yang berpuasa nih ya. Mulainya juga beda-beda, startnya beda-beda kan, finishnya beda nggak? Beda, tapi tujuannya sama. Apa tujuan orang yang berpuasa? Takwa. Ada dua, bukan hanya takwa, bersyukur. La'allakum tattaqun, la'allakum taskurunnya. Ini sesuai dengan kajian zakat kita sebetulnya. La'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa. Coba kita renungkan, apa makna takwa? Bukan Batak sama Jawa, ya kan? Takwa itu adalah amalannya apa? Bisa kita cek nanti, kalau ada yang punya Al-Quran bisa cek itu. Surah Al-Imran ayat 103 sampai ayat 135. Ada yang bawa Al-Quran atau sudah hafiz 32 juz? Apa bunyinya itu? Kita bisa cek apa amalan kita dikategorikan bisa takwa. La'allakum tattaqun, ternyata ada 3 amalan. Amalannya apa? Di dalam surah itu dijelaskan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal uiddat lil muttaqin. Nah, itu dia, lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan kenikmatan yang ada baik di dunia maupun di akhirat untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Makanya syaratnya untuk bersegeralah kita bertaubat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, apa amalan orang-orang yang dikategorikan bertakwa? Amalannya apa? Ada 3 amalan. Amalannya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Artinya apa itu? Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Apa pisarro? Pisarro artinya apa? Dalam keadaan lapang, dalam keadaan seneng, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukses, dalam keadaan yang sesuatu lah ya, punya kelebihan. Pisarro. Wadoro artinya apa? Dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kere. Maka amalannya kalau kita ingin bertakwa yaitu bersedekah, infak. Tapi dalam ayat ini kira-kira maknanya apa kira-kira? Infaknya wajib atau infak sedekah apa sunnah kira-kira? Saya tanya, ini sengaja kita harus buka wawasan dulu sebelum bagi zakat gitu ya.
Apa kira-kira infaknya wajib atau sunnah itu? Sunnah. Apa Azhar sebabnya sunnah? Nah, itu dia kategorinya. Di dalam Al-Quran istilah zakat itu setidak-tidaknya tadi ada penggunaan istilah infak. Ada yang namanya pakai sodako, ada yang pakai hak, ada al-afu, dan zakat itu sendiri. Kalau zakat sendiri udah jelas, disandingkan dengan sholat itu. Ketika diperintahkan sholat maka diperintahkan juga untuk zakat. Coba zakat ada berapa zakat? Dan sebelum nanti kita akan coba cek lagi. Zakat ini ada berapa? Ada yang tahu zakat? Ada berapa klasifikasi zakat? Yang ini waktu kemarin ada yang ceramah di aksi dimarah-marahin sama Mama Dede. Ya kan, kata Mama Dede kan ada yang ceramah zakat itu ada dua. Ya kan, zakat yang pertama zakat fitri atau zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Kata Mama Dede, zakat itu bukan zakat fitri, zakat mal, masih ada zakat peternakan. Wah, berarti walaupun di TV masih nggak paham juga. Iya kan? Semestinya memang ini klasifikasinya zakat fitrah, zakat fitri, ya kan? Sama zakat mal, selebihnya mau peternakan, pertanian, dan lain sebagainya, mau profesi, adanya di sini. Saya gregetan juga nonton itu. Saya mau ngomong, gitu kan, dimarah-marahin. Jadi maksud saya tadi ini modelnya ini. Jadi zakat fitri dan zakat mal. Nah, zakat fitri adalah kewajiban emang hanya di bulan Ramadan. Ini nih batasannya nih zakat fitri ini. Kalau kita menunaikan setelah khutib turun dari mimbar termasuk zakat atau bukan? Bukan. Ini kan setiap individu wajib zakat. Bayi yang baru lahir 1 hari atau setengah jam sebelum khutib turun dari mimbar wajib zakatnya. Zakat fitri, zakat fitrah. Ini kan wajib. Aqimus shalah wa atuz zakat, yaitu kita wajib. Ini bukan hanya zakat fitri tapi ada zakat mal. Makanya ada kajian ekonomi Islam, kalau Azhar dulu pernah belajar ada kajian ekonomi Islam. Mal berarti kan harta. Orang yang banyak harta dikategorikan sahibul mal. Orang yang banyak punya mal namanya sahibul mal. Ya kan? Jadi bukan sahibul mal saja tapi sahibul mal.